Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Kita Bercerita. Kali ini akan menceritakan tentang di reuni kelas. Mantan suamiku yang kini jadi direktur utama menghinaku. Tak dapat yang lebih baik. Detik berikutnya, si kembar berusia 5 tahun berlari memanggilku, Ibu. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar, dari kota mana saja kalian berasal. Jangan lupa tekan like dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang, dan bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Namaku Indira. Jika seseorang bertanya apa pelajaran terbesar yang kupetik dalam hidup, jawabanku sederhana. Tidak semua perpisahan terjadi karena kebencian. Kadang, dua orang saling melepaskan karena mereka tidak lagi berjalan ke arah yang sama. Saat itu terasa menyakitkan, tetapi waktu mengajarkan bahwa luka juga bisa berubah menjadi kekuatan. Sudah 5 tahun sejak aku resmi berpisah dari mantan suamiku, Arselio. Nama itu dulu selalu membuatku tersenyum. Kini, ia hanya menjadi bagian dari masa lalu yang sesekali muncul sebagai kenangan, bukan lagi sebagai penyesalan. Aku tinggal di sebuah kota yang tidak terlalu jauh dari tempat kami dulu membangun rumah tangga. Rumah yang kutempati sekarang tidak besar, tetapi terasa hangat. Halaman depannya dipenuhi bunga melati dan mawar putih yang kutanam sendiri. Setiap pagi, aroma bunga bercampur embun menjadi penyambut hari yang membuatku selalu bersyukur. Hidupku memang jauh berbeda dibandingkan dulu. Aku tidak lagi mengejar kemewahan. Aku hanya ingin menjalani hari dengan tenang, bekerja dengan jujur, dan pulang ke rumah yang penuh tawa. Pagi itu matahari baru saja menyinari jendela ruang tamu ketika suara langkah kaki kecil terdengar berlarian. Ibu, lihat. Aku berhasil menyusun menara paling tinggi. Aku menoleh sambil tersenyum. Seorang anak laki-laki berusia 5 tahun mengangkat balok susunnya dengan wajah penuh kebanggaan. Rambutnya sedikit bergelombang, matanya bulat, dan senyumnya selalu mampu menghapus rasa lelahku. Belum sempat aku menjawab, seorang anak perempuan yang wajahnya hampir sama persis ikut berlari membawa boneka kesayangannya. Ibu lebih suka menaranya kakak atau bonekaku? Aku tertawa kecil. Kalau ibu memilih dua-duanya bagaimana? Mereka saling berpandangan, lalu tertawa bersamaan. Anak laki-laki itu bernama Aksa, sedangkan saudara kembarnya bernama Alea. Keduanya adalah alasan mengapa aku selalu percaya bahwa setiap hari layak diperjuangkan. Aku memeluk mereka bergantian sebelum mengajak keduanya sarapan. Meja makan kami sederhana. Nasi hangat, telur dadar, sup sayur, dan segelas susu untuk masing-masing anak. Ayo, sebelum dingin. Iya, Bu. Jawab mereka hampir bersamaan. Aku sering tersenyum melihat kekompakan mereka. Meski sering berebut mainan, 5 menit kemudian mereka sudah saling berbagi lagi. Bagi sebagian orang, hidupku mungkin terlihat biasa saja. Namun bagiku, ketenangan jauh lebih berharga daripada kehidupan yang penuh gengsi. Setelah mengantar Aksa dan Alea ke taman kanak-kanak, aku melanjutkan pekerjaan ke sebuah studio desain interior tempatku bekerja sebagai konsultan lepas. Aku menikmati pekerjaanku karena memberiku keleluasaan mengatur waktu tanpa harus mengorbankan kebersamaan dengan anak-anak. Siang menjelang ketika ponselku bergetar. Sebuah notifikasi masuk dari grup media sosial yang sudah lama tidak kubuka. Reuni Akbar SMA Angkatan 2013. Aku mengernyit. Grup itu ternyata kembali aktif setelah bertahun-tahun. Ratusan pesan bermunculan. Ada yang membagikan foto-foto lama saat mengenakan seragam putih abu-abu. Ada yang bercerita tentang keluarga, pekerjaan, bahkan anak-anak mereka. Aku hanya membaca tanpa berniat ikut mengobrol. Hingga sebuah nama muncul di layar. Arselio. Beberapa teman menandainya dalam percakapan. Katanya sekarang jadi direktur utama perusahaan nasional. Hebat sekali. Dulu saja sudah paling pintar di kelas. Pasti datang ke reuni nanti. Aku berhenti menggulir layar. Jantungku tidak berdegup lebih cepat seperti dulu. Yang kurasakan hanyalah keheningan. 5 tahun ternyata cukup untuk mengubah banyak hal. Dulu, mendengar namanya saja mampu membuatku menangis semalaman. Sekarang,
Aku hanya menarik napas pelan lalu meletakkan ponsel di atas meja. Rekan kerjaku, Risa, menghampiri sambil membawa secangkir kopi. Kenapa melamun? Aku tersenyum tipis. Ada undangan reuni. Wah, seru dong. Datang. Belum tahu. Takut ketemu mantan. Aku tertawa pelan. Bukan takut. Lalu, aku hanya sedang bertanya pada diriku sendiri. Apakah aku benar-benar perlu datang? Risa mengangguk mengerti. Terkadang kita memang bukan menghindari seseorang. Kita hanya tidak ingin membuka lagi pintu yang sudah lama kita tutup. Kalimat itu membuatku diam cukup lama. Benar juga. Bukan karena masih menyimpan rasa, melainkan karena beberapa kenangan lebih baik tetap tinggal di masa lalu. Sore harinya aku menjemput Aksa dan Alea. Begitu melihatku dari kejauhan, keduanya langsung berlari sambil melambaikan tangan. Ibu! Aku berjongkok menyambut mereka. Aksa langsung memeluk leherku, sementara Alea menggenggam tanganku erat. Di momen-momen seperti inilah aku selalu merasa menjadi perempuan paling beruntung. Apapun yang pernah hilang dalam hidupku, Tuhan telah menggantinya dengan 2 senyum kecil yang memenuhi hari-hariku dengan kebahagiaan. Malamnya, setelah kedua anakku terlelap, aku kembali membuka undangan reuni yang masih terpampang di layar ponsel. Lokasinya berada di sebuah hotel berbintang. 2 minggu lagi, jariku sempat ragu di atas tombol konfirmasi kehadiran. Aku memandang foto lama angkatan kami yang dijadikan gambar grup. Di sana, aku dan Arselio masih berdiri berdampingan sebagai pasangan yang saat itu dikira semua orang akan bersama selamanya. Tak ada seorang pun di foto itu yang tahu bahwa kehidupan dapat berubah begitu jauh hanya dalam beberapa tahun. Aku mengunci layar ponsel tanpa memberi jawaban apapun. Aku belum menyadari bahwa undangan sederhana itu akan menjadi awal dari pertemuan yang mengubah banyak hal. Bukan hanya bagiku, tetapi juga bagi seseorang yang selama ini mengira masa lalu telah selesai begitu saja. 2 hari berlalu sejak undangan reuni itu muncul di layar ponselku. Aku masih belum memberikan jawaban. Bukan karena tidak ingin bertemu teman-teman lama, tetapi karena aku tahu, menghadiri reuni berarti membuka kembali pintu menuju masa lalu yang selama 5 tahun ini sengaja kututup rapat. Pagi itu seperti biasa dimulai dengan suara tawa Aksa dan Alea yang saling mengejar di ruang tamu. Ibu, Kak Aksa curang, protes Alea sambil membawa buku gambar. Aku cuma mau lihat hasil gambar Alea, jawab Aksa cepat. Aku tersenyum sambil menata bekal mereka. Kalau mau meminjam, harus izin dulu. Iya, Bu, jawab keduanya serempak. Mereka memang sering berdebat karena hal-hal kecil. Namun beberapa menit kemudian, keduanya akan kembali bermain bersama seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Melihat mereka tumbuh dengan saling menyayangi selalu menjadi pengingat bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari kehidupan yang sempurna. Setelah mengantar mereka ke taman kanak-kanak, aku langsung menuju studio desain interior tempatku bekerja. Pekerjaan hari itu cukup padat. Aku dan tim sedang menyelesaikan rancangan interior sebuah perpustakaan komunitas. Aku menikmati setiap prosesnya, mulai dari memilih tata letak hingga menentukan warna ruangan yang nyaman untuk membaca. Bu Indira, konsep ruang bacanya bagus sekali. Puji salah satu klien. Terima kasih. Semoga tempat ini benar-benar bisa membuat anak-anak betah membaca. Aku selalu percaya bahwa pekerjaan yang dilakukan dengan sepenuh hati akan menghasilkan sesuatu yang bermakna. Bagiku, penghargaan terbesar bukanlah pujian, melainkan melihat orang lain merasa nyaman dengan hasil kerjaku. Menjelang siang, Risa kembali menghampiriku. Jadi datang ke reuni? Aku menggeleng pelan. Masih belum memutuskan. Padahal teman-teman pasti senang ketemu kamu. Aku hanya tersenyum tipis. Risa mengenalku cukup lama sehingga ia tahu aku bukan tipe orang yang mudah larut dalam nostalgia. Indira, katanya pelan. Kadang kita datang ke sebuah tempat bukan untuk kembali ke masa lalu, tapi untuk membuktikan pada diri sendiri kalau kita sudah benar-benar berhasil melewatinya. Aku terdiam. Kalimat itu terus terngiang bahkan setelah Risa kembali ke mejanya. Benarkah aku masih menghindari masa lalu?
Atau sebenarnya aku hanya takut menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang pasti akan muncul? Bagaimana kabarmu? Sekarang tinggal di mana? Sudah menikah lagi? Dan mungkin bagaimana kabar Arselio? Nama itu kembali muncul di pikiranku. Aku masih ingat jelas sosok Arselio semasa sekolah. Ia dikenal sebagai murid yang cerdas, tenang, dan penuh ambisi. Hampir semua guru yakin ia akan menjadi orang sukses suatu hari nanti. Dan ternyata, mereka benar. Beberapa teman di grup reuni bahkan membagikan artikel tentang perusahaan tempat Arselio bekerja. Kini ia menjabat sebagai direktur utama di usia yang masih tergolong muda. Aku membaca sekilas, lalu menutup layar ponsel. Dalam hati, aku ikut senang mendengar kabar baik itu. Bagaimanapun juga, keberhasilannya adalah hasil kerja kerasnya sendiri. Namun rasa syukur itu tidak berarti aku ingin kembali mengulang kisah yang pernah kami jalani. Sore harinya, aku menjemput Aksa dan Alea. Begitu melihatku, Alea berlari sambil membawa selembar kertas. "Ibu, lihat, aku dapat bintang." Aku menerima gambar itu dengan bangga. Di sudut kanan atas terdapat stiker bintang emas dari guru mereka. Bagus sekali. Aksa ikut mendekat. Aku juga dapat. Ia mengeluarkan hasil mewarnainya yang tidak kalah rapi. Aku memeluk mereka bergantian. Ibu bangga sama kalian. Di perjalanan pulang, kami mampir ke sebuah toko roti kecil langganan. Pemilik toko yang sudah mengenal kami sejak lama menyapa ramah. "Seperti biasa." "Iya, Bu. 2 roti coklat dan 1 roti keju." Aksa langsung tersenyum lebar. "Terima kasih, Ibu." Aku mengusap rambutnya pelan. Momen sederhana seperti itu selalu membuatku merasa cukup. Tidak perlu restoran mewah. Tidak perlu barang-barang mahal. Selama kami bisa makan bersama sambil saling bercerita, rumah kecil kami sudah terasa seperti tempat paling nyaman di dunia. Malam harinya, setelah anak-anak tertidur, ponselku kembali berbunyi. Kali ini pesan pribadi dari seseorang yang sudah lama tidak berbicara denganku. "Laras, sahabatku semasa SMA. Indira, kamu harus datang ya. Sudah bertahun-tahun kita tidak bertemu. Aku benar-benar ingin ngobrol lagi seperti dulu." Aku membaca pesan itu berulang kali. Beberapa detik kemudian muncul pesan berikutnya. "Jangan khawatir soal siapa yang akan datang. Anggap saja reuni ini untuk bertemu teman-teman yang masih peduli padamu." Aku menarik napas panjang. Barangkali Laras benar. Tidak adil jika aku terus mengaitkan reuni itu hanya dengan satu orang. Padahal ada begitu banyak kenangan indah bersama teman-teman lain. Aku membuka kembali formulir konfirmasi kehadiran. Jari telunjukku perlahan bergerak. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya aku menekan tombol "Hadir". Sebuah notifikasi langsung muncul. "Terima kasih. Kehadiran Anda telah dikonfirmasi." Aku memandang layar beberapa saat sebelum tersenyum tipis. Keputusan itu terasa sederhana. Namun jauh di dalam hati, aku tahu bahwa beberapa minggu ke depan, langkah kecil yang baru saja kuambil akan membawaku pada pertemuan yang sama sekali tidak pernah kuduga. Pertemuan yang akan menguji ketenanganku, sekaligus memperlihatkan bahwa waktu telah mengubah setiap orang dengan cara yang berbeda. Hari reuni akhirnya tiba. Sejak pagi, aku sudah menyiapkan segala keperluan Aksa dan Alea. Karena acara berlangsung hingga malam, kedua anakku akan menginap sementara di rumah Bu Sari, tetangga yang sudah seperti keluarga sendiri bagi kami. "Ibu jangan pulang malam-malam, ya," kata Alea sambil merapikan kerah bajuku. "Ibu akan pulang secepatnya." Aksa menggenggam tanganku. "Ibu jangan lupa cerita nanti reuninya seperti apa." Aku tersenyum hangat. "Pasti." Keduanya memelukku bergantian sebelum berlari masuk ke rumah Bu Sari. Aku mengembuskan napas pelan. Entah mengapa, langkah menuju mobil terasa lebih berat daripada biasanya. Hotel tempat reuni diselenggarakan tampak megah dengan lampu-lampu kristal yang memantulkan cahaya ke seluruh lobi. Musik instrumental mengalun pelan, sementara para alumni mulai memenuhi ruangan dengan pakaian terbaik mereka. Begitu memasuki aula, beberapa wajah yang dulu sangat akrab langsung menghampiriku.
Indira. Aku menoleh. Laras. Kami saling berpelukan cukup lama. Ya ampun, kamu hampir tidak berubah. Kamu juga. Laras tertawa kecil. Sudah 5 tahun lebih kita tidak bertemu. Beberapa teman lain ikut bergabung. Suasana menjadi hangat. Kami mengenang masa sekolah, guru-guru yang lucu, kegiatan kelas, hingga kenakalan kecilan yang kini justru menjadi cerita yang mengundang tawa. Untuk sesaat, aku benar-benar lupa alasan mengapa dulu sempat ragu datang. Ternyata tidak semua kenangan harus menyakitkan. Beberapa memang layak dikenang dengan senyum. Namun suasana berubah ketika pintu utama aula terbuka. Beberapa orang spontan menoleh. Dia datang. Itu Arselio. Benar-benar beda sekarang. Bisikan demi bisikan terdengar di berbagai sudut ruangan. Aku ikut mengangkat kepala. Di pintu masuk berdiri seorang pria dengan setelan jas hitam yang dijahit sangat rapi. Posturnya tegap. Rambutnya tersisir rapi. Wajahnya terlihat lebih dewasa dibanding 5 tahun lalu. Di belakangnya tampak 2 orang asistennya yang membawa beberapa map dan sesekali menerima panggilan telepon. Kini aku mengerti mengapa semua orang begitu kagum. Arselio benar-benar telah mencapai posisi yang dulu hanya menjadi impiannya. Beberapa teman segera menghampirinya. Selamat datang, Pak Direktur. Wah, sekarang susah ditemui. Hebat sekali. Arselio tersenyum sopan sambil menyalami mereka satu persatu. Tatapannya kemudian berkeliling ruangan. Hanya beberapa detik, lalu berhenti tepat ke arahku. Aku tidak mengalihkan pandangan. Sebaliknya, aku membalasnya dengan senyum kecil sebagai bentuk penghormatan pada masa lalu yang pernah kami lalui. Ia berjalan mendekat. Suasana di sekitar kami mendadak menjadi lebih hening. Mungkin semua orang tahu bahwa kami pernah menjadi suami istri. Indira. Arselio. Kami berjabat tangan singkat. Sudah lama. Iya. Tidak ada kemarahan. Tidak ada nada tinggi. Hanya 2 orang yang pernah saling mengenal. Kini berbicara seperti orang asing. Laras yang berdiri di sampingku berusaha mencairkan suasana. Kalian akhirnya bertemu juga. Aku mengangguk pelan. Semoga kabarmu baik. Arselio menatapku beberapa saat sebelum menjawab. Baik. Tatapannya kemudian perlahan bergerak dari ujung kepala hingga ke pakaianku yang sederhana. Aku mengenakan gamis berwarna biru muda dengan hijab krem yang dipadukan tas kecil tanpa merek mencolok. Aku memang sengaja datang apa adanya. Bukan untuk menunjukkan keberhasilan. Bukan pula untuk mencari pengakuan. Namun entah mengapa, sorot mata Arselio berubah. Ada senyum tipis di sudut bibirnya. Senyum yang sulit kuartikan. Jadi, katanya pelan, kamu datang sendiri? Iya. Belum menikah lagi. Aku hanya tersenyum. Aku menjalani hidupku dengan baik. Beberapa teman memperhatikan percakapan kami tanpa berani menyela. Arselio memasukkan kedua tangannya ke saku celana. Lumayan mengejutkan. Maksudmu? Dulu aku pikir setelah berpisah dariku, kamu akan mendapatkan seseorang yang hidupnya lebih baik. Aku tetap diam. Ia lalu menggeleng kecil sambil tersenyum sinis. Ternyata tidak. Ruangan mendadak sunyi. Beberapa teman saling berpandangan. Arselio melanjutkan ucapannya tanpa nada tinggi, tetapi cukup jelas untuk didengar orang-orang di sekitar kami. Tak dapat yang lebih baik. Kalimat itu terdengar ringan, namun terasa begitu tajam. Aku bisa melihat Laras mulai tidak nyaman. Arselio. Namun ia belum selesai. Dengar, jangan salah paham. Aku hanya prihatin. Dulu kamu selalu bilang kebahagiaan tidak diukur dari jabatan atau harta. Ia tersenyum tipis. Tapi hidup ternyata tidak sesederhana itu, kan? Aku menatapnya tenang. 5 tahun lalu, mungkin aku akan menangis mendengar kata-kata seperti itu. Namun hari ini berbeda. Aku hanya menjawab dengan suara lembut. Setiap orang punya jalan hidup masing-masing. Itu benar. Tapi hasil akhirnya juga berbeda.
Beberapa teman mulai menundukkan kepala. Tak ada yang menyangka percakapan sederhana berubah menjadi setegang ini. Aku tidak berniat memperpanjangnya. Permisi. Aku membalikan badan, berniat menuju meja minuman. Namun tepat ketika aku melangkah beberapa langkah, terdengar suara riuh dari arah pintu aula. "Ibu!" Suara kecil itu begitu akrab di telingaku. Aku spontan menoleh. Di ambang pintu, dua anak kecil berusia 5 tahun berlari sekencang mungkin ke arahku. Aksa lebih dulu mengangkat kedua tangannya. "Ibu!" Di sampingnya, Alea ikut berlari sambil tertawa. "Ibu, kami kangen." Aku langsung berjongkok dan membuka kedua tangan. Mereka memelukku erat tanpa ragu. "Maaf, ibu pulangnya sedikit terlambat." Bu Sari yang menyusul dari belakang tampak sedikit terengah. "Maaf, Nak Indira." Mereka terus menangis ingin bertemu ibu. "Jadi saya antar ke sini." Aku tersenyum penuh rasa syukur. "Terima kasih, Bu." Namun saat mengangkat wajah, aku menyadari seluruh aula mendadak hening. Semua mata tertuju pada Aksa dan Alea, termasuk Arselio. Tatapannya yang semula penuh keyakinan perlahan berubah. Ia menatap kedua anak itu tanpa berkedip. Wajahnya yang tadi dipenuhi senyum sinis kini perlahan memucat. Pandangannya bergantian mengarah kepadaku, lalu kepada Aksa, kemudian Alea. Seolah ada sesuatu yang membuatnya tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Sementara aku sendiri belum memahami alasan dibalik perubahan raut wajahnya yang begitu drastis. Yang ku tahu, malam reuni itu baru saja memasuki awal dari kenyataan yang akan mengguncang kehidupan kami semua. Pelukan Aksa dan Alea menghangatkan hatiku di tengah suasana aula yang mendadak sunyi. "Ibu, kami kangen," bisik Alea sambil memeluk pinggangku semakin erat. "Ibu juga kangen." Aku mengusap kepala mereka bergantian. Aksa kemudian mengangkat wajahnya dengan senyum polos. "Tadi Bu Sari bilang ibu lagi ketemu teman-teman sekolah." "Iya, makanya kalian harusnya istirahat dulu. Tapi kami ingin lihat teman-teman ibu." Aku tertawa pelan. "Baiklah, sebentar saja, ya." Di belakang mereka, Bu Sari tampak sedikit sungkan. "Maaf sekali, Nak Indira, mereka benar-benar tidak mau ditinggal. Saya pikir lebih baik saya antar daripada mereka terus menangis." Aku menggenggam tangan Bu Sari dengan penuh rasa terima kasih. "Tidak apa-apa, Bu. Terima kasih sudah menjaga mereka." Sementara itu, teman-teman seangkatanku mulai saling berbisik. "Indira punya anak kembar. Lucu sekali. Usianya sekitar 5 tahun, ya?" Aku menyadari tatapan mereka bukanlah tatapan menghakimi, melainkan rasa penasaran yang wajar setelah bertahun-tahun tidak bertemu. Laras menghampiri lebih dulu. Ya ampun, mereka menggemaskan sekali. Ia berjongkok di depan Aksa dan Alea. "Halo, namanya siapa?" "Aku Aksa." "Aku Alea." "Wah, kompak sekali." Aksa tersenyum bangga. "Kami kembar." Beberapa teman lain ikut mendekat. Suasana yang tadi sempat menegang perlahan berubah menjadi hangat karena tingkah polos kedua anak itu. Namun hanya ada satu orang yang tetap berdiri di tempatnya. Arselio. Ia belum bergeser sedikit pun. Tatapannya masih tertuju kepada Aksa dan Alea. Aku tidak mengerti apa yang sedang dipikirkannya. Yang kulihat hanyalah wajahnya yang jauh berbeda dibanding beberapa menit sebelumnya. Kesombongan yang sempat tampak perlahan menghilang, berganti dengan raut yang sulit kuartikan. Seolah-olah ia sedang berusaha mengingat sesuatu, atau memastikan sesuatu. Beberapa detik kemudian ia akhirnya melangkah mendekat. Langkahnya tidak lagi setegas tadi. Ia berhenti sekitar 2 meter di depanku. "Punya anak?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. "Iya." Jawabanku memang singkat. Bukan karena ingin menyembunyikan sesuatu, melainkan karena aku tidak merasa perlu menjelaskan kehidupan pribadiku di tengah acara reuni. Arselio kembali memandang kedua anak itu. Aksa sedang sibuk menunjukkan mobil-mobilan kecil yang selalu ia bawa kemana-mana.
Sementara Alea memegang tanganku erat sambil memperhatikan orang-orang di sekitarnya dengan rasa ingin tahu usianya. Arselio berhenti sejenak. 5 tahun. Iya. Jawabanku tetap tenang. Aku tidak melihat alasan untuk menyembunyikan usia mereka. Lagi pula, semua orang dapat menebaknya. Arselio menarik napas perlahan. Sorot matanya berubah semakin dalam. Aku dapat merasakan ada begitu banyak pertanyaan yang ingin ia lontarkan. Namun ia memilih menahannya. Laras yang melihat suasana kembali menegang segera mengalihkan pembicaraan. Indira, anak-anakmu lucu sekali. Terima kasih. Mereka mirip kamu. Aku tersenyum. Banyak yang bilang begitu. Aksa tiba-tiba menarik ujung gamisku. Ibu. Iya. Aku haus. Aku mengusap pipinya. Sebentar, ibu ambilkan minum. Aku mengajak mereka menuju meja minuman. Beberapa alumni menyapa dengan ramah. Ada yang memberikan coklat kecil. Ada pula yang mengajak bercanda. Aksa dan Alea dengan cepat membuat suasana menjadi lebih cair. Aku bersyukur mereka tumbuh menjadi anak-anak yang sopan. Mereka selalu mengucapkan terima kasih setiap kali menerima sesuatu. Itu siapa, Bu? Bisik Alea sambil menunjuk Arselio yang masih berdiri tidak jauh dari kami. Aku menoleh sekilas. Itu teman lama ibu. Oh. Jawaban itu sudah cukup bagi Alea. Ia kembali menikmati jus jeruknya tanpa bertanya lagi. Di sisi lain ruangan, beberapa alumni kembali mengelilingi Arselio. Mereka membicarakan perusahaan, investasi, dan kesibukannya sebagai direktur utama. Namun beberapa kali aku melihat pandangannya teralihkan ke arah kami. Bahkan ketika seseorang sedang berbicara dengannya, seolah pikirannya tidak lagi berada dalam percakapan itu. Acara berlanjut dengan makan malam bersama. Panitia meminta seluruh peserta duduk sesuai nomor meja yang telah ditentukan. Kebetulan, aku berada di meja yang sama dengan Laras, 2 teman lama lainnya, dan Arselio. Aku sempat terkejut. Maaf ya, kata panitia sambil tersenyum. Nomor mejanya sudah diacak sejak kemarin. Tidak apa-apa. Aku memilih duduk di ujung meja. Aksa dan Alea duduk di sampingku sambil menikmati makanan mereka. Ibu, ayamnya enak, bisik Aksa. Iya, makan pelan-pelan. Arselio yang duduk berseberangan sesekali memperhatikan mereka. Tidak mencolok, tetapi cukup sering hingga Laras pun menyadarinya. Selio. Arselio mengangkat kepala. Kamu dari tadi melamun. HM? Oh tidak. Laras tersenyum kecil. Kamu biasanya paling banyak cerita soal pekerjaan. Malam ini malah diam. Aku cuma capek. Jawaban itu terdengar datar. Namun aku tahu, bukan itu alasannya. Aku tidak ingin menebak-nebak isi pikirannya. Yang ingin kulakukan hanyalah menyelesaikan acara ini dengan tenang lalu pulang. Ketika makan malam hampir selesai, pembawa acara mengajak seluruh alumni naik ke panggung untuk berfoto bersama. Aku mengajak Aksa dan Alea berdiri. Ibu ikut foto sebentar. Ya. Iya. Kami berjalan menuju panggung. Tanpa sengaja, Aksa yang berjalan paling depan tersandung sedikit di karpet. Tubuh kecilnya hampir kehilangan keseimbangan. Sebelum aku sempat meraihnya, sebuah tangan lebih dulu menahan bahunya. Pelan. Suara itu milik Arselio. Aksa mendongak. Terima kasih, Om. Arselio tersenyum tipis. Sama-sama. Beberapa detik keduanya saling menatap. Entah mengapa, Arselio tampak sulit mengalihkan pandangannya. Aksa yang tidak merasa ada hal aneh segera kembali menggenggam tanganku. Ayo, Ibu. Iya. Kami naik ke atas panggung bersama alumni lainnya. Kilatan kamera mulai memenuhi ruangan. Namun di balik senyum yang berusaha kutampilkan untuk foto reuni itu, aku dapat merasakan ada sesuatu yang telah berubah sejak kemunculan Aksa dan Alea. Bukan hanya di dalam diriku, melainkan juga di dalam diri Arselio. Tatapan pria itu tak lagi dipenuhi kesombongan seperti saat pertama kami bertemu malam ini. Kini,
Ia justru terlihat dipenuhi pertanyaan yang belum berani ia ucapkan. Dan aku mulai merasa, reuni yang seharusnya menjadi ajang melepas rindu itu perlahan berubah menjadi awal dari percakapan yang selama 5 tahun tidak pernah terjadi di antara kami. Kilatan kamera masih sesekali menyala ketika sesi foto bersama akhirnya selesai. Panitia mempersilakan seluruh alumni kembali ke meja masing-masing. Beberapa memilih melanjutkan obrolan, sebagian lagi saling bertukar nomor telepon dan berfoto dalam kelompok kecil. Aku menatap jam di pergelangan tangan. Hari sudah semakin malam. Aksa mulai menguap berkali-kali, sementara Alea bersandar di lenganku sambil mengusap matanya. Ibu ngantuk. Iya, sebentar lagi kita pulang. Aku berjongkok merapikan rambut Alea yang sedikit berantakan, lalu membetulkan kerah baju Aksa. Kalian sudah hebat karena mau menemani ibu. Aksa tersenyum kecil. Nanti kalau sudah di rumah, boleh tidur sama ibu. Tentu. Melihat mereka, rasa lelahku perlahan menghilang. Aku memang datang ke reuni ini sendirian. Namun kehadiran kedua anakku membuatku merasa tidak pernah benar-benar sendiri. Saat aku hendak mengambil tas di kursi, terdengar suara yang sudah lama tidak kudengar dari jarak sedekat itu. Indira. Aku menoleh. Arselio berdiri beberapa langkah di belakangku. Kali ini tidak ada senyum sinis seperti saat pertama kami bertemu. Wajahnya terlihat jauh lebih tenang. Apa kita bisa bicara sebentar? Aku terdiam beberapa saat. Laras yang sedang berdiri di dekat kami seakan memahami situasinya. Aku ajak Aksa dan Alea lihat dekorasi bunga di depan dulu. Ya. Aku mengangguk pelan. Terima kasih. Setelah Laras membawa kedua anakku menjauh, aku kembali menghadap Arselio. Ada apa? Ia tidak langsung menjawab. Matanya sesaat mengikuti langkah Aksa dan Alea yang berjalan sambil bergandengan tangan. Barulah ia menarik napas panjang. Aku minta maaf. Aku sedikit terkejut. Maksudmu? Soal ucapanku tadi. Ia menundukkan kepala sesaat. Aku tidak seharusnya berbicara seperti itu. Aku memandangnya tanpa mengubah ekspresi. 5 tahun mengajarkan banyak hal. Aku kira juga begitu. Jawabku pelan. Arselio mengangguk. Aku terlalu cepat mengambil kesimpulan. Aku tersenyum tipis. Yang penting kamu sudah menyadarinya. Keheningan kembali menyelimuti kami. Tidak terasa canggung, tetapi juga belum terasa nyaman. Kami seperti dua orang yang sama-sama sedang mencari cara berbicara tanpa membuka luka lama. Aku membaca kabarmu dari teman-teman, katanya kemudian. Tapi ternyata aku tidak benar-benar tahu bagaimana hidupmu sekarang. Aku baik-baik saja. Itu terlihat. Jawabannya singkat, namun kali ini tidak terdengar meremehkan. Justru seperti pengakuan yang tulus. Aku mengalihkan pandangan ke arah aula yang mulai lengang. Aku senang mendengar kamu berhasil. Arselio tampak sedikit terkejut. Kamu senang? Tentu. Setiap orang bekerja keras untuk masa depannya. Kamu juga. Ia tersenyum kecil, meski senyum itu terlihat getir. Aku kira kamu akan membenciku. Aku menggeleng perlahan. Membenci seseorang selama bertahun-tahun hanya akan membuat hati lelah. Lalu, kamu sudah memaafkanku. Aku menarik napas dalam. Memaafkan bukan berarti melupakan. Tapi aku memilih tidak membawa masa lalu ke dalam hidupku hari ini. Arselio menatapku cukup lama. Mungkin ia tidak menyangka akan mendengar jawaban itu. Aku banyak berubah, Indira. Aku juga. Kamu terlihat lebih tenang. Aku tersenyum. Mungkin karena aku belajar menerima hidup apa adanya. Untuk pertama kalinya malam itu, percakapan kami berlangsung tanpa nada saling menyakiti. Namun aku tahu, ada satu pertanyaan yang terus berputar di benak Arselio. Ia beberapa kali melirik ke arah Aksa dan Alea yang sedang melihat kolam kecil di lobi bersama Laras. Akhirnya ia memberanikan diri. Mereka. Kalimatnya terhenti. Aku menunggu. Mereka anakmu? Iya. Jawabanku tetap sederhana. Mereka kembar.
Iya. Laki-laki dan perempuan. Aku mengangguk. Aksa dan Alea. Arselio mengulang pelan nama itu. Aksa. Alea. Entah mengapa, ia mengucapkannya seperti sedang mengingat sesuatu yang sangat jauh. Lalu ia kembali terdiam. Aku dapat melihat jelas bahwa sebenarnya masih ada banyak pertanyaan yang ingin ia ajukan. Namun ia menahannya. Mungkin karena menyadari bahwa kehidupan pribadiku bukan lagi haknya untuk diketahui. Saat itulah Laras kembali menghampiri. Maaf mengganggu. Ia tersenyum kepada kami berdua. Anak-anak sudah mulai mengantuk. Aku mengangguk. Kalau begitu kami pamit dulu. Aku mengambil tangan Aksa dan Alea. Kita pulang, ya? Iya, Bu. Kami berjalan menuju pintu keluar hotel. Belum sempat beberapa langkah, terdengar suara Arselio dari belakang. Indira. Aku berhenti. Ia mendekat beberapa langkah. Terima kasih sudah mau datang malam ini. Aku membalas dengan senyum yang sopan. Semoga reuninya membawa kenangan baik untuk kita semua. Itu harapanku juga. Aku mengangguk kecil, lalu kembali berjalan. Di luar hotel, udara malam terasa lebih sejuk. Lampu-lampu taman memantulkan cahaya ke jalan setapak yang mengarah ke area parkir. Aksa sudah tertidur di gendongan Busari, sementara Alea menggenggam jemariku dengan mata yang hampir terpejam. Ibu. Iya, sayang. Tadi Om yang nolong Kak Aksa baik. Ya. Aku menoleh sekilas kepada Alea. Iya. Om itu teman sekolah ibu. Iya. Omnya kelihatan sedih. Aku sedikit terdiam mendengar ucapan polos itu. Anak-anak seringkali menangkap sesuatu yang luput dari perhatian orang dewasa. Aku mengusap kepala Alea. Mungkin Om itu sedang banyak berpikir. Sesampainya di mobil, aku membantu Busari membaringkan Aksa di kursi belakang. Setelah mengucapkan terima kasih, aku pun mengantar beliau pulang lebih dahulu. Dari kejauhan, tanpa kusadari, sebuah mobil hitam masih terparkir di sudut area hotel. Di balik kaca yang sedikit terbuka, Arselio belum juga menyalakan mesin mobilnya. Tatapannya mengikuti mobilku yang perlahan meninggalkan halaman hotel. Di dalam benaknya, satu pertanyaan terus berulang. Ia berusaha mengingat kembali waktu perpisahan kami, lalu menghitung tahun-tahun yang telah berlalu. Semakin ia mencoba menyusunnya, semakin sulit ia mengabaikan satu kenyataan yang membuat hatinya mulai gelisah. Namun malam itu, ia memilih menyimpan semua pertanyaan itu sendirian. Sementara aku melanjutkan perjalanan pulang bersama Aksa dan Alea, tanpa mengetahui bahwa reuni yang kukira telah selesai justru menjadi awal dari babak baru yang akan kembali mempertemukan jalan hidupku dengan Arselio. Malam itu, setelah mengantar Busari pulang, aku membawa Aksa dan Alea kembali ke rumah. Keduanya sudah tertidur lelap di kursi belakang mobil. Sesampainya di rumah, aku menggendong Alea lebih dulu ke kamar, lalu kembali mengangkat Aksa yang mulai bertambah berat. Meski tubuhku terasa lelah, melihat wajah damai mereka saat tidur selalu membuat hatiku tenang. Aku menyelimuti keduanya, mengecup kening mereka, lalu mematikan lampu kamar. Selamat tidur, sayang. Aku menutup pintu perlahan. Di ruang tamu, aku menuangkan segelas air putih dan duduk sendirian. Reuni itu masih berputar di kepalaku. Ucapan Arselio, tatapannya, permintaan maafnya, dan terutama cara ia memandang Aksa dan Alea. Aku menghela napas panjang. Semoga semua benar-benar selesai. Aku sama sekali tidak menyadari bahwa, di tempat lain, seseorang justru sedang memulai pencarian yang selama 5 tahun tidak pernah ia lakukan. Di apartemennya yang menghadap pusat kota, Arselio berdiri di depan jendela besar. Lampu gedung-gedung tinggi memenuhi pemandangan malam, tetapi pikirannya sama sekali tidak berada di sana. Ia membuka kembali kalender di telepon genggamnya. Kemudian membuka arsip foto-foto lama. Satu demi satu. Ada foto kelulusan, foto pernikahan, foto perjalanan singkat bersama Indira. Lalu, foto terakhir mereka sebelum rumah tangga itu berakhir. Arselio memejamkan mata. Ia mulai menghitung waktu.
5 tahun. Bibirnya bergetar pelan. 5 tahun. Usia anak-anak itu. Tanggal perceraian. Waktu terakhir ia bertemu Indira. Semakin dihitung, semakin sulit pikirannya tenang. Mustahil. Ia segera mengambil sebuah kotak kecil dari dalam lemari. Kotak itu berisi dokumen-dokumen lama yang belum pernah ia buka lagi. Di antara berkas-berkas itu terselip sebuah amplop rumah sakit. Tangannya berhenti. Ia mengenali tulisan tangan di bagian depan amplop. Rumah Sakit Harapan Bunda. Perlahan ia membuka isinya. Di dalam terdapat hasil pemeriksaan kesehatan milik Indira yang pernah ia simpan bertahun-tahun lalu. Tatapannya membeku. Di sudut kanan atas tertulis tanggal pemeriksaan. Tanggal itu hanya beberapa hari sebelum mereka resmi bercerai. Jantung Arselio berdetak semakin cepat. Kenapa aku baru ingat? Ia menutup mata. Mencoba mengingat kembali kejadian 5 tahun lalu. Malam-malam ketika Indira sering mengeluh cepat lelah. Beberapa kali menolak aroma makanan tertentu. Dan suatu pagi, Indira mengatakan ingin memeriksakan kesehatannya sendiri. Saat itu Arselio sedang sangat sibuk membangun karir. Ia bahkan tidak sempat mengantar. Beberapa hari kemudian pertengkaran besar terjadi. Kesalahpahaman demi kesalahpahaman menumpuk. Hubungan mereka semakin renggang. Hingga akhirnya perceraian menjadi keputusan yang diambil bersama. Meski penuh rasa kecewa, Arselio terduduk lemas. Tidak. Ia berusaha mengingat lebih keras. Apakah setelah pemeriksaan itu Indira pernah mengatakan sesuatu? Apakah ada pembicaraan yang ia abaikan? Namun ingatannya terasa kabur. Yang ia ingat hanyalah dirinya yang terlalu sibuk mengejar pekerjaan. Sibuk membuktikan bahwa ia mampu sukses. Sibuk membangun perusahaan. Sibuk mengejar jabatan. Sampai tidak sadar ada banyak hal penting yang terlewat. Keesokan paginya, aku sedang menyiram bunga di halaman ketika ponselku berdering. Nomor yang tidak tersimpan. Halo, Indira. Aku langsung mengenali suara itu. Arselio. Iya. Ada apa? Beberapa detik tidak terdengar jawaban. Aku ingin bertemu. Aku memandang bunga melati yang baru bermekaran. Untuk apa? Ada sesuatu yang harus kutanyakan. Apa tidak bisa lewat telepon? Tidak. Nada suaranya terdengar jauh lebih serius dibanding malam reuni. Aku benar-benar perlu bertemu. Aku terdiam. Dalam hati, aku sebenarnya tidak ingin membuka lagi pembicaraan tentang masa lalu. Namun ada sesuatu dalam suara Arselio yang berbeda. Bukan lagi kesombongan. Bukan pula rasa ingin menang. Melainkan kegelisahan. Aku sedang bekerja hari ini. Besok. Aku belum bisa memastikan. Kalau begitu, kapanpun kamu sempat. Aku tidak langsung menjawab. Indira. Iya. Aku hanya ingin mengetahui satu hal. Aku menggenggam ponsel lebih erat. Hal apa? Suara Arselio terdengar pelan. Nyaris seperti bisikan. Apakah Aksa dan Alea lahir setelah kita berpisah? Aku menutup mata sejenak. Pertanyaan itu akhirnya keluar juga. Namun aku tidak segera menjawab. Bukan karena ingin membuatnya penasaran. Melainkan karena pertanyaan itu membawa kembali ingatan yang selama ini kusimpan rapat. Ingatan tentang hari ketika hidupku berubah untuk selamanya. Hari ketika aku datang sendirian ke rumah sakit. Hari ketika dokter tersenyum sambil berkata, "Selamat, Bu Indira, Anda sedang mengandung." Aku masih ingat betapa gemetarnya tanganku saat menerima hasil pemeriksaan itu. Aku ingin segera pulang. Aku ingin memberi kabar itu kepada Arselio. Aku membayangkan wajahnya akan ikut bahagia. Tetapi sebelum kesempatan itu datang, pertengkaran yang selama ini kami pendam justru mencapai puncaknya. Keadaan berkembang begitu cepat. Kesalahpahaman demi kesalahpahaman membuat kami memilih berpisah. Dan aku tidak pernah sempat mengatakan bahwa saat menandatangani surat perceraian, aku sudah mengandung anak kami. Air mataku hampir jatuh saat kenangan itu kembali memenuhi kepala. Di ujung telepon, Arselio masih menunggu jawabanku.
Dengan suara yang tetap tenang, aku akhirnya berkata, "Arselio, ada banyak hal yang tidak kamu ketahui tentang hari-hari terakhir sebelum kita berpisah." Kalimat itu membuat Arselio terdiam. Ia tidak memotong ucapanku, tidak pula membantah. Karena untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ia mulai menyadari bahwa mungkin selama ini ia tidak kehilangan satu hal, melainkan kehilangan sebuah kenyataan yang jauh lebih besar daripada seluruh keberhasilan yang telah ia raih. Dan saat itulah, baik aku maupun Arselio belum menyadari bahwa kebenaran yang mulai terbuka itu akan mengubah hidup kami berdua dengan cara yang tidak pernah kami bayangkan. Aku akhirnya menyetujui permintaan Arselio untuk bertemu. Bukan karena aku ingin mengulang masa lalu. Bukan pula karena masih menyimpan harapan. Aku hanya merasa, setelah 5 tahun berlalu, sudah saatnya beberapa pertanyaan mendapat jawaban yang sebenarnya. Kami sepakat bertemu di sebuah kafe kecil yang berada di pinggir danau kota. Tempat itu jauh dari keramaian, dengan deretan pohon trembesi yang membuat suasananya teduh. Aku datang lebih dahulu. Secangkir teh hangat sudah tersaji di hadapanku ketika Arselio memasuki kafe. Ia mengenakan kemeja putih sederhana tanpa jas mahal yang biasa dikenakannya. Untuk pertama kalinya sejak reuni, aku melihatnya bukan sebagai direktur utama sebuah perusahaan besar, melainkan sebagai seseorang yang sedang memikul beban di dalam hatinya. "Terima kasih sudah datang," katanya pelan. Aku mengangguk. "Duduklah." Beberapa saat kami hanya saling diam. Pelayan meletakkan secangkir kopi di depan Arselio, lalu kembali meninggalkan kami. Arselio mengusap gelas itu tanpa meminumnya. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. "Mulailah dari alasan kenapa kamu ingin bertemu." Ia mengembuskan napas panjang. "Indira, aku ingin tahu satu hal. Apa Aksa dan Alea?" Ia menghentikan kalimatnya sendiri. Aku menatapnya tenang. "Kamu ingin bertanya apakah mereka anakmu?" Arselio membeku. Beberapa detik ia hanya menatapku tanpa berkedip. Aku memang ingin menanyakan itu." Aku tidak segera menjawab. Sebaliknya, aku membuka tas kecilku dan mengeluarkan sebuah map coklat yang selama bertahun-tahun kusimpan rapi. Map itu sudah mulai memudar di bagian ujungnya. Aku meletakkannya di atas meja. "Ini yang ingin kamu ketahui." Arselio memandang map itu dengan wajah tegang. Perlahan ia membukanya. Di dalamnya terdapat salinan hasil pemeriksaan kehamilan dari rumah sakit. Tanggal pemeriksaannya membuat napas Arselio tercekat. Hari itu, hari yang sama ketika kami masih tinggal serumah. Tangannya mulai gemetar. "Ini." Aku mengangguk pelan. "Hasil pemeriksaanku. Dokter menyatakan aku mengandung." Arselio menundukkan kepala. Bibirnya bergetar. "Kenapa? Kenapa kamu tidak memberitahuku?" Aku tersenyum hambar. "Aku berniat memberitahumu. Setelah dari rumah sakit, aku langsung pulang. Tapi kamu tidak ada." Aku masih mengingat hari itu dengan sangat jelas. Arselio sedang menghadiri rapat penting di luar kota. Ponselnya sulit dihubungi. Malamnya, kami justru kembali bertengkar karena persoalan yang sudah lama mengganggu rumah tangga kami. Beberapa hari kemudian proses perceraian berjalan begitu cepat. Tidak ada lagi ruang untuk berbicara dari hati ke hati. Aku menunggu. Setiap hari aku berharap kita bisa duduk baik-baik. Tapi kesempatan itu tidak pernah datang. Arselio menutup kedua matanya. "Ya Tuhan." Suaranya hampir tak terdengar. Aku benar-benar tidak tahu. Aku mengangguk. "Aku tahu. Itulah sebabnya aku tidak pernah membencimu." Ia mengangkat kepala. "Apa maksudmu? Kalau kamu memang tahu aku sedang mengandung, lalu memilih pergi, mungkin aku akan marah. Tapi kenyataannya, aku yakin kamu memang tidak pernah mengetahuinya." Air mata mulai memenuhi mata Arselio. Selama 5 tahun ia hidup dengan keyakinan bahwa perceraian mereka hanyalah akhir dari sebuah rumah tangga. Kini ia baru mengetahui bahwa pada hari rumah tangga itu berakhir, sebenarnya ada 2 kehidupan kecil yang sedang bertumbuh. Namun sebelum Arselio sempat berkata apapun,
Aku kembali mengeluarkan satu amplop putih dari dalam map. Ada satu hal lagi. Apa? Ini alasan sebenarnya kenapa aku akhirnya memilih diam. Aku menyerahkan amplop itu. Arselio membukanya perlahan. Di dalamnya terdapat beberapa lembar fotokopi surat. Bukan surat rumah sakit, melainkan percakapan yang dicetak dari aplikasi pesan. Nama pengirimnya membuat Arselio langsung berdiri. Tidak mungkin. Nama itu sangat dikenalnya. Bianca, perempuan yang dulu menjabat sebagai sekretaris pribadinya. Ia membaca isi percakapan itu dengan napas memburu. Dalam pesan-pesan tersebut, Bianca menghubungi Indira beberapa hari setelah hasil pemeriksaan kehamilan keluar. Isi pesannya singkat, tetapi sangat menyakitkan. Pak Arselio sedang fokus membangun perusahaan. Beliau mengatakan tidak ingin lagi membahas urusan pribadi. Kalau ibu masih menyayanginya, tolong jangan mengganggu masa depannya. Pak Arselio sudah memilih hidup yang baru. Wajah Arselio berubah pucat. Aku tidak pernah menyuruh Bianca mengirim semua ini. Aku bahkan tidak tahu dia menghubungimu. Aku mengangguk pelan. Itulah yang baru kutahu setahun setelah perceraian. Seorang mantan rekan kerjamu menghubungiku. Dia meminta maaf karena selama ini menyimpan rahasia. Arselio membaca lembar terakhir. Di bagian bawah terdapat pengakuan tertulis dari mantan staf perusahaan. Isinya menjelaskan bahwa Bianca sengaja menyembunyikan beberapa pesan pribadi yang dikirim Indira kepada Arselio pada masa menjelang perceraian. Termasuk pesan yang berbunyi, "Mas, aku baru pulang dari rumah sakit. Ada kabar penting untuk kita. Tolong pulang lebih cepat." Pesan itu tidak pernah sampai ke ponsel Arselio. Tangannya semakin gemetar. Ia langsung mengeluarkan telepon genggamnya. Dengan cepat ia mencari nama lama yang sudah bertahun-tahun tidak pernah dihubungi. Masih ada. Bianca. Namun nomor itu sudah tidak aktif. Arselio menatapku dengan mata yang dipenuhi penyesalan. Jadi, selama ini aku bukan mengabaikanmu. Aku benar-benar dibuat tidak tahu. Aku mengangguk perlahan. Itulah plot yang baru terungkap beberapa tahun setelah semuanya berakhir. Keduanya kembali terdiam. Di luar kafe, angin sore meniup permukaan danau hingga membentuk riak-riak kecil. Tak satu pun dari kami menyangka bahwa penyebab terbesar hancurnya rumah tangga kami ternyata bukan hanya kesibukan, bukan pula pertengkaran yang terus berulang, melainkan seseorang yang diam-diam memutus semua jalan komunikasi di antara kami. Dan saat Arselio masih berusaha menerima kenyataan itu, ponselku tiba-tiba berdering. Nama yang muncul di layar membuat wajahku berubah. Rumah Sakit Harapan Bunda. Rumah sakit yang sama tempat aku pertama kali mengetahui bahwa aku mengandung Aksa dan Alea. Dengan perasaan tidak menentu, aku mengangkat panggilan itu. "Selamat sore, Ibu Indira. Kami menghubungi Ibu terkait dokumen lama yang baru kami temukan di arsip. Ada sesuatu yang sebaiknya Ibu lihat secara langsung." Aku dan Arselio saling berpandangan. Tak seorang pun dari kami menduga bahwa ternyata masih ada satu rahasia lain yang selama 5 tahun terkubur di rumah sakit itu. Aku menatap layar ponsel beberapa saat setelah panggilan dari Rumah Sakit Harapan Bunda berakhir. "Dokumen lama?" gumamku pelan. Arselio yang duduk di hadapanku ikut memperhatikan. "Ada apa?" Aku meletakkan ponsel di atas meja. Pihak rumah sakit meminta aku datang. Mereka bilang menemukan arsip yang berkaitan dengan pemeriksaanku 5 tahun lalu. Arselio mengernyit. "Apakah kamu tahu dokumen apa?" Aku menggeleng. "Tidak." Petugasnya juga tidak menjelaskan lewat telepon. Suasana kembali hening. Aku sebenarnya tidak terlalu memikirkan arsip lama itu. Bagiku, semua yang berkaitan dengan kehamilan Aksa dan Alea sudah kusimpan rapi di rumah. Namun entah mengapa, nada suara petugas tadi terdengar begitu serius. Seolah ada sesuatu yang memang harus kusaksikan sendiri. Aku ikut. Aku menatap Arselio. "Tidak perlu. Aku ingin ikut. Ini urusan masa laluku." Arselio menghela napas panjang. "Indira,
Kalau memang semua ini berkaitan dengan apa yang terjadi 5 tahun lalu, izinkan aku mendengarnya langsung. Aku memandangnya beberapa saat. Sorot matanya tidak lagi dipenuhi rasa ingin tahu semata. Di sana ada penyesalan. Ada harapan untuk memperbaiki sesuatu. Meski ia tahu masa lalu tidak mungkin diulang. Setelah berpikir beberapa detik, aku mengangguk pelan. Baik. 1 jam kemudian kami tiba di Rumah Sakit Harapan Bunda. Bangunannya sudah mengalami banyak renovasi dibanding 5 tahun lalu. Lobi tampak lebih luas. Ruang tunggu lebih nyaman. Namun begitu melewati pintu utama, ingatanku kembali pada hari ketika aku datang sendirian membawa secarik harapan yang tak pernah sempat kubagikan kepada suamiku saat itu. Seorang petugas administrasi menghampiri kami. Ibu Indira. Iya. Saya Risa dari bagian rekam medis. Silakan ikut saya. Kami berjalan menuju ruang arsip yang berada di lantai 2. Ruangan itu dipenuhi rak-rak besar berisi map dokumen. Di dalam sudah menunggu seorang dokter berusia sekitar 60 tahun. Begitu melihatku, beliau langsung berdiri. Selamat siang. Selamat siang, Dok. Saya Dr. Herman. Beliau tersenyum ramah. Mohon maaf karena harus memanggil ibu ke sini. Tidak apa-apa, Dok. Dr. Herman membuka sebuah map berwarna biru. Kami sedang melakukan digitalisasi arsip lama. Saat memeriksa dokumen ibu, kami menemukan ada satu berkas yang ternyata belum pernah diberikan kepada pasien. Aku mulai penasaran. Berkas apa? Dokter itu mengeluarkan selembar formulir. Awalnya kami mengira hanya terjadi kesalahan administrasi. Tetapi setelah kami telusuri, ternyata laporan ini memang tertinggal di bagian laboratorium. Beliau menyerahkannya kepadaku. Aku membaca perlahan. Di bagian atas tertulis, pemeriksaan kehamilan lanjutan. Aku mengernyit. Aku tidak pernah menerima hasil ini. Itulah yang ingin kami sampaikan. Dr. Herman mengangguk. Pada hari itu sebenarnya dokter kandungan meminta ibu kembali ke laboratorium untuk pemeriksaan tambahan. Tetapi sebelum hasilnya selesai, sistem kami mencatat bahwa ibu sudah meninggalkan rumah sakit. Aku mencoba mengingat. Benar, hari itu aku memang terburu-buru pulang karena ingin segera menemui Arselio. Aku tidak tahu masih ada pemeriksaan lanjutan. Maaf atas kelalaian kami. Seharusnya hasil ini dikirim kepada ibu. Aku menggeleng pelan. Yang penting sekarang saya sudah mengetahuinya. Saat hendak menutup map itu, selembar kertas lain terselip di belakangnya. Dr. Herman tersenyum. Justru itu bagian yang paling penting. Aku kembali membuka lembar berikutnya. Beberapa detik kemudian aku membeku. Arselio yang berdiri di sampingku ikut membaca. Matanya langsung melebar. 5. Ia berhenti bicara. Aku membaca ulang tulisan itu untuk memastikan penglihatanku tidak keliru. Kehamilan kembar. Di bawahnya terdapat catatan dokter. Pasien disarankan segera didampingi keluarga karena kehamilan kembar memerlukan pemantauan lebih intensif. Tanganku perlahan bergetar. Air mata mulai memenuhi pelupuk mataku. Aku baru tahu. Selama 5 tahun, selama mengandung, selama melahirkan, bahkan hingga membesarkan Aksa dan Alea, aku selalu mengira baru mengetahui bahwa mereka kembar saat pemeriksaan beberapa minggu kemudian di rumah sakit lain. Dokter pertama sudah mengetahuinya sejak hari aku datang sendirian. Namun hasil itu tidak pernah sampai kepadaku. Arselio menundukkan kepalanya. Andai hari itu ia menemani istrinya. Andai ia menerima pesan Indira. Andai ia mengetahui hasil pemeriksaan ini. Mungkin semuanya akan berbeda. Ruangan itu dipenuhi keheningan. Namun beberapa saat kemudian Dr. Herman kembali membuka map tersebut. Maaf. Ada satu hal lagi. Aku mengangkat kepala. Apa lagi, Dok? Beliau mengeluarkan sebuah amplop kecil yang warnanya sudah mulai menguning. Ini ditemukan bersama berkas ibu. Anehnya, amplop ini belum pernah dibuka.
Aku menerima amplop itu dengan hati-hati. Di bagian depannya tertulis tulisan tangan yang sangat kukenal. Untuk Mas Arselio. Aku langsung mengenali tulisanku sendiri. Tanganku mulai gemetar. Aku ingat. Ini surat yang kutulis sambil menunggu hasil pemeriksaan. Air mataku menetes. Aku berniat memberikannya langsung kepadanya. Tapi setelah pulang, semua berubah. Aku tidak pernah tahu bahwa surat itu tertinggal di rumah sakit. Perlahan aku membuka amplop tersebut. Kertas di dalamnya masih terlipat rapi. Aku membacanya dalam hati. Mas, apapun hasil pemeriksaan hari ini, aku ingin kita melewati semuanya bersama. Kalau kabar yang kubawa benar, mungkin sebentar lagi kita akan menjadi orang tua. Aku takut, tapi juga sangat bahagia. Aku berharap anak kita nanti tumbuh dengan melihat ayah dan ibunya saling menyayangi. Aku tidak sanggup melanjutkan. Air mataku jatuh membasahi surat itu. Arselio memejamkan mata. Ia membalikkan badan beberapa saat. Bahunya tampak bergetar. Lelaki yang selama ini dikenal tegas dan dingin itu akhirnya tidak mampu lagi menyembunyikan penyesalannya. Maafkan aku. Suara itu terdengar lirih. Aku bahkan tidak sempat membaca surat yang paling penting dalam hidupku. Aku menghapus air mata perlahan. Yang terjadi sudah terjadi. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Saat itulah Dr. Herman memandang kami berdua dengan wajah sedikit ragu. Sebenarnya, beliau menghentikan ucapannya sejenak. Ada satu orang lagi yang beberapa bulan lalu datang mencari arsip kehamilan ibu. Aku dan Arselio serentak menoleh. Siapa? Dr. Herman membuka buku tamu arsip rumah sakit. Jarinya berhenti pada satu nama. Ketika nama itu terlihat, wajah Arselio berubah drastis. Itu. Ia membacanya pelan. Bianca. Nama mantan sekretarisnya kembali muncul. Namun yang lebih mengejutkan adalah tujuan kedatangannya. Menurut catatan rumah sakit, Bianca datang bukan untuk mencari data Arselio, melainkan secara khusus meminta seluruh arsip kehamilan atas nama Indira. Dan kunjungan itu terjadi hanya 3 bulan sebelum reuni kelas kami berlangsung. Aku dan Arselio saling berpandangan setelah mendengar nama Bianca kembali disebut. Ruang arsip yang semula terasa tenang mendadak dipenuhi tanda tanya. Dok, tanyaku hati-hati. Apa benar yang datang itu Bianca? Dr. Herman membuka kembali buku tamu yang sudah mulai usang. Nama yang dicatat memang Bianca. Dia datang dengan membawa surat kuasa dari sebuah kantor hukum. Kami menolak memberikan dokumen karena yang bersangkutan bukan pasien maupun keluarga pasien. Aku mengembuskan napas lega. Jadi tidak ada arsip yang diberikan. Tidak. Seluruh dokumen tetap berada di rumah sakit. Arselio mengusap wajahnya perlahan. Aku sama sekali tidak tahu dia pernah datang ke sini. Dr. Herman mengangguk. Itulah alasan kami akhirnya menghubungi Ibu Indira. Ketika proses digitalisasi dilakukan, kami menemukan catatan kunjungan tersebut. Kami khawatir jika suatu saat ada pihak yang kembali meminta dokumen serupa. Aku mengucapkan terima kasih kepada dokter dan petugas rekam medis. Sebelum pulang, aku meminta salinan resmi seluruh dokumen yang berkaitan dengan pemeriksaanku. Semua berkas kini berada di dalam map yang kugenggam erat. Bukan karena aku ingin membuka luka lama, melainkan karena aku tidak ingin ada lagi kesalahpahaman yang tersisa. Perjalanan pulang berlangsung dalam keheningan. Aku duduk di kursi penumpang, sementara Arselio menyetir mobil dengan pandangan lurus ke depan. Beberapa kali ia ingin berbicara, namun setiap kali membuka mulut, ia kembali mengurungkannya. Akhirnya ia memarkir mobil di tepi sebuah taman kota yang mulai sepi menjelang sore. Aku boleh bicara? Aku mengangguk pelan. Silakan. Arselio memejamkan mata beberapa saat. Selama 5 tahun, aku selalu menyalahkan keadaan. Aku mengira perceraian kita memang sudah menjadi takdir. Ia menatap kedua tangannya sendiri. Tapi sekarang aku sadar. Bukan takdir yang memisahkan kita, melainkan kesombonganku. Aku tidak memotong ucapannya.
Ia memang perlu menyampaikan semua yang selama ini dipendam. Aku terlalu sibuk mengejar jabatan. Aku menganggap pekerjaan selalu bisa menyelesaikan semuanya. Padahal istriku sedang menghadapi masa paling penting dalam hidupnya. Suaranya mulai bergetar. Aku bahkan tidak tahu kalau aku akan menjadi seorang ayah. Aku memandang keluar jendela. Langit sore mulai berubah jingga. Arselio. Iya. Aku juga punya kesalahan. Ia langsung menoleh. Kamu. Aku mengangguk. Setelah perceraian selesai, sebenarnya aku beberapa kali ingin mencarimu. Kenapa tidak? Aku takut. Takut apa? Takut kehadiranku justru mengganggu hidupmu. Aku masih mengingat masa-masa awal membesarkan Aksa dan Alea. Saat itu aku mendengar kabar bahwa Arselio sedang membangun perusahaan dengan sangat serius. Namanya mulai dikenal. Karirnya terus menanjak. Aku berpikir, mungkin kehidupannya sudah jauh lebih baik tanpa aku. Setelah anak-anak lahir, aku memilih fokus membesarkan mereka. Aku ingin mereka tumbuh tanpa melihat pertengkaran. Arselio mengangguk pelan. Aku mengerti. Keheningan kembali menyelimuti kami. Namun kali ini terasa jauh lebih ringan dibanding sebelumnya. Untuk pertama kalinya, kami benar-benar saling mendengarkan, bukan saling menyalahkan. Sesampainya di rumah, aku mengucapkan terima kasih sebelum turun dari mobil. Terima kasih sudah mengantarku. Arselio ikut turun. Indira. Aku berhenti. Aku tidak akan memaksamu memaafkanku. Aku juga tidak akan meminta kita kembali seperti dulu. Aku menatapnya. Aku hanya ingin. Ia menarik napas panjang. Menjadi ayah yang baik jika memang Aksa dan Alea mengizinkannya suatu hari nanti. Aku terdiam. Kalimat itu terdengar tulus. Tidak ada nada memaksa. Tidak ada tuntutan. Hanya seorang laki-laki yang baru mengetahui bahwa selama 5 tahun ia memiliki 2 anak yang tidak pernah sempat ia peluk. Aku tidak bisa menjawab sekarang. Aku tahu. Anak-anak juga punya perasaan. Aku mengerti. Aku mengangguk kecil. Terima kasih karena memahami. Saat hendak membuka pagar rumah, terdengar suara kecil dari dalam. Ibu pulang. Alea berlari lebih dulu. Disusul Aksa beberapa langkah di belakangnya. Keduanya langsung memelukku. Ibu lama sekali. Iya, maaf. Aksa kemudian melihat ke arah Arselio yang masih berdiri di depan pagar. Om. Arselio tersenyum hangat. Halo. Aksa melambaikan tangan kecilnya. Hai, Om. Tanpa diduga, Alea ikut melambaikan tangan. Om mau masuk. Aku spontan menoleh kepada Arselio. Ia justru menggeleng sambil tersenyum. Lain kali saja. Aku tidak ingin mengganggu waktu kalian. Jawaban itu membuatku sedikit terkejut. Arselio yang dulu selalu ingin segala sesuatu berjalan sesuai keinginannya kini memilih menghormati batas yang ada. Sebelum pergi, ia berjongkok agar sejajar dengan tinggi badan Aksa dan Alea. Belajar yang rajin, ya? Iya, Om. Jawab mereka bersamaan. Arselio tersenyum, lalu kembali berdiri. Ia mengangguk kepadaku sebagai salam perpisahan sebelum masuk ke mobilnya. Aku memperhatikan mobil itu perlahan menjauh. Entah mengapa, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tidak lagi melihat Arselio sebagai bayangan masa lalu. Aku melihatnya sebagai seseorang yang sedang berusaha memperbaiki dirinya. Malam itu, setelah Aksa dan Alea tertidur, ponselku berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak kukenal. Aku membukanya. Isi pesannya hanya satu kalimat. Maafkan saya, Bu Indira. Saya tidak sanggup lagi menyimpan semuanya. Besok pagi saya ingin bertemu. Ada kebenaran yang harus Ibu dan Pak Arselio dengar langsung. Di bagian bawah pesan itu tertulis sebuah nama. Bianca. Aku langsung terdiam. Beberapa detik kemudian, ponselku kembali berbunyi. Kali ini Arselio yang menelepon. Indira. Iya. Apa kamu juga menerima pesan dari Bianca?
Aku memejamkan mata. Ternyata kamu juga. Iya. Suara Arselio terdengar serius. Kurasa, besok kita akhirnya akan mengetahui alasan sebenarnya mengapa semua ini bisa terjadi. Aku memandang kamar tempat Aksa dan Alea tertidur. Hatiku berdebar. Selama 5 tahun, kami hidup dengan potongan kebenaran. Kini, orang yang paling mengetahui semua peristiwa itu akhirnya muncul. Dan aku merasa, pertemuan esok hari bukan hanya akan menjadi penutup dari semua kesalahpahaman, tetapi juga penentu arah kehidupan kami. Pagi itu udara terasa lebih sejuk dari biasanya. Aku menyiapkan sarapan untuk Aksa dan Alea seperti hari-hari sebelumnya. Meski pikiranku dipenuhi berbagai pertanyaan tentang pesan yang dikirim Bianca semalam, aku tidak ingin kedua anakku merasakan kegelisahan yang sedang kurasakan. "Ibu, hari ini ibu kerja?" tanya Alea sambil meminum susunya. "Iya, tapi setelah mengantar kalian ke sekolah, ibu ada urusan sebentar." Aksa mengangguk. "Nanti pulang jangan lama-lama ya." "Ibu janji." Aku mengusap kepala mereka bergantian. Setelah mengantar keduanya ke taman kanak-kanak, aku menuju tempat yang telah disepakati bersama Bianca. Sebuah taman kota yang tenang, tidak jauh dari danau tempat aku bertemu Arselio beberapa hari lalu. Saat aku tiba, Arselio ternyata sudah lebih dahulu datang. Ia berdiri di bawah pohon besar dengan wajah yang tampak tegang. "Terima kasih sudah datang," katanya pelan. Aku mengangguk. Kita dengarkan saja apa yang ingin dia sampaikan. Tak lama kemudian, seorang perempuan berjalan perlahan ke arah kami. Aku langsung mengenalinya. Bianca. Wajahnya jauh berbeda dibanding 5 tahun lalu. Riasan yang dulu selalu tampak sempurna kini nyaris tidak ada. Sorot matanya terlihat lelah. Begitu berdiri di hadapan kami, ia menundukkan kepala cukup lama. "Terima kasih kalian mau datang." Tak seorang pun menjawab. Bianca menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Aku tidak datang untuk meminta pembenaran. Aku datang karena tidak sanggup lagi menyimpan semuanya." Arselio menatapnya dengan wajah tenang. "Aku ingin mendengar yang sebenarnya." Bianca mengangguk pelan. "Semua memang salahku." Kalimat itu membuat suasana menjadi sangat hening. Aku yang menyembunyikan pesan-pesan dari Bu Indira. Aku juga yang menghubungi Bu Indira seolah-olah itu perintah Pak Arselio. Aku memanfaatkan kesibukan Bapak saat itu. Aku menggenggam tas kecilku lebih erat. Meski sebagian dari pengakuan itu sudah kuduga, mendengarnya langsung tetap membuat dadaku terasa sesak. Bianca melanjutkan dengan suara bergetar. "Aku iri." Ia menundukkan kepala semakin dalam. "Dulu aku mengagumi Pak Arselio. Tapi kekaguman itu berubah menjadi perasaan yang salah. Aku berpikir, kalau rumah tangga kalian berakhir, mungkin suatu hari aku akan mendapat kesempatan." Arselio memejamkan mata. "Bianca, aku tahu. Aku sudah menyesal setiap hari." Air mata mulai mengalir di pipi Bianca. "Setelah perceraian terjadi, aku baru sadar kalau semua tidak berjalan seperti yang kubayangkan. Pak Arselio tidak pernah melihatku lebih dari seorang rekan kerja. Beberapa bulan kemudian aku memilih mengundurkan diri." Ia mengusap air matanya. "Selama bertahun-tahun aku hidup dengan rasa bersalah. Aku beberapa kali ingin menemui Bu Indira, tapi aku tidak punya keberanian. Aku memandang perempuan itu dalam diam. Tidak ada lagi kemarahan di hatiku. Yang kulihat hanyalah seseorang yang hidup dengan penyesalan atas keputusan yang pernah diambilnya." Bianca kemudian mengeluarkan sebuah map dari dalam tas. "Ini." "Apa itu?" tanya Arselio. "Semua salinan pesan yang dulu kuhapus dari ponsel kantor. Aku menyimpannya. Tidak pernah kubuang." Arselio menerima map itu. Di dalamnya terdapat tangkapan layar percakapan yang tidak pernah sampai kepadanya. Pesan-pesan sederhana. "Mas, nanti pulang jangan terlalu malam. Aku sudah masak makanan kesukaanmu. Besok temani aku ke rumah sakit, ya?" Dan pesan terakhir. "Mas, dokter bilang ada kabar yang sangat membahagiakan." Arselio menutup map itu perlahan.
Air matanya jatuh tanpa mampu ditahan. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku melihat Arselio menangis tanpa berusaha menyembunyikannya. Ia tidak menangis karena kehilangan jabatan. Bukan pula karena kehilangan harta. Melainkan karena menyadari ada begitu banyak momen yang tak akan pernah bisa diulang. Beberapa saat kemudian, Bianca mengeluarkan sebuah amplop lain. Sebelum aku pergi, ada satu lagi. Ia menyerahkannya kepadaku. Apa ini? Surat pengunduran diriku. Aku sedikit bingung. Bianca tersenyum tipis. Di bagian belakang ada sesuatu. Aku membalik lembar terakhir. Di sana terdapat tulisan tangan. Bu Indira. Saya tahu kata maaf tidak akan mengembalikan waktu. Tetapi saya berharap ibu tetap menjadi pribadi yang selama ini saya lihat. Pribadi yang memilih memaafkan meski pernah disakiti. Dan kepada Pak Arselio, jangan sia-siakan kesempatan yang masih Tuhan berikan untuk menjadi ayah bagi anak-anak Ibu Indira. Bianca mengusap air matanya. 5 tahun lalu aku merusak sebuah keluarga. Hari ini, izinkan aku menjadi orang yang mengembalikan seluruh kebenaran. Tak lama kemudian ia membungkukkan badan kepada kami. Maafkan saya. Aku memandang Arselio. Ia mengangguk pelan. Kemudian aku kembali menatap Bianca. Aku tidak bisa menghapus apa yang pernah terjadi. Tapi aku memilih tidak membawa kebencian itu ke masa depanku. Bianca menangis semakin keras. Terima kasih. Arselio melangkah maju. Kesalahanmu besar. Tapi kamu sudah memilih berkata jujur. Semoga setelah ini kamu benar-benar menjalani hidup yang lebih baik. Bianca mengangguk berkali-kali sebelum akhirnya berjalan meninggalkan taman. Kami memperhatikannya hingga sosoknya menghilang di balik pepohonan. Tidak ada lagi kata-kata. Tidak ada lagi pertanyaan. Semua yang selama 5 tahun menjadi teka-teki akhirnya terjawab. Beberapa minggu kemudian, hari Minggu yang cerah, aku mengajak Aksa dan Alea bermain di taman kota. Tak lama kemudian Arselio datang dengan membawa 2 buah layang-layang. Ibu, Om datang, seru Aksa gembira. Aku tersenyum kecil. Iya. Arselio berjongkok di hadapan mereka. Om boleh main bersama? Boleh. Hari itu kami menghabiskan waktu dengan sederhana. Tidak ada pembicaraan tentang masa lalu. Tidak ada lagi saling menyalahkan. Yang ada hanyalah tawa 2 anak kecil yang berlari mengejar layang-layang di bawah langit biru. Saat matahari mulai condong ke barat, Aksa menggenggam tangan kananku, sementara Alea menggenggam tangan kiriku. Tanpa kusadari, Arselio berjalan beberapa langkah di samping kami. Ia tidak berusaha mengambil tempat siapapun. Ia hanya berjalan dengan tenang, menikmati kesempatan yang dulu tidak pernah ia miliki. Aku menoleh kepadanya. Terima kasih. Untuk apa? Karena memilih bertanggung jawab, bukan memaksa. Arselio tersenyum hangat. Aku belajar bahwa menjadi ayah bukan soal status, tapi soal hadir ketika anak-anak membutuhkan. Aku mengangguk pelan. Teruslah belajar. Itu yang akan kulakukan. Aku tidak tahu bagaimana masa depan kami. Apakah kami akan tetap menjadi 2 orang tua yang membesarkan anak-anak bersama dari jalan yang berbeda? Atau kehidupan akan membawa kami pada babak yang baru? Yang pasti, kali ini tidak ada lagi rahasia. Tidak ada lagi kesalahpahaman. Tidak ada lagi kebencian. Hanya ada 2 orang yang akhirnya berdamai dengan masa lalu, demi memastikan 2 anak kecil yang mereka cintai tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang. Dan saat Aksa serta Alea berlari sambil tertawa memanggil, "Ibu, ayo cepat." Aku menyadari satu hal yang paling berharga. Bukan tentang siapa yang paling sukses. Bukan tentang jabatan atau kekayaan. Melainkan keberanian untuk mengakui kesalahan, saling memaafkan, dan tetap memilih melakukan yang terbaik bagi keluarga. Karena pada akhirnya, keluarga yang utuh bukan selalu keluarga yang tinggal dalam satu rumah, melainkan keluarga yang tetap saling menghormati, saling menjaga, dan saling mengasihi meski telah melewati begitu banyak luka. Dari kisah tadi,
kita belajar bahwa setiap perjalanan hidup selalu membawa pesan yang berharga. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik bersama hari ini. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, silakan tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian. Tetaplah menjadi bagian dari channel Kita Bercerita ini, dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.